Nah, ini adalah ciri-ciri ikan yang kehabisan oksigen di malam hari ya. Dia berusaha bernapas naik ke permukaan. Jadi ini adalah gambaran kontrol ketika malam hari ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kesulitan-kesulitan tambak tradisional ketika memasuki usia 3 bulan. Nah, salah satu kelemahan-kelemahan di tambak tradisional itu adalah saat malam hari ya. Ketika ikan dan udang sudah mulai besar dan ekosistem di tambaknya sendiri sudah mulai tidak seimbang, seperti berkurangnya pakan alam atau habis sama sekali, dan juga kualitas air yang sudah mulai menurun, ditambah dengan tidak adanya angin saat malam hari ya. Ini yang membuat kestabilan tambak itu mulai terganggu ya, yang mengakibatkan udang itu naik ke permukaan. Bukan hanya udang sih, tapi ikan juga. Nah, saat-saat seperti ini kalau ditambak-tambak intensif itu sebenarnya sudah mulai menggunakan kincir ya, aerasi untuk membuat oksigen. Tapi kalau ditambak tradisional ya seperti ini. Jadi tinggal kita melakukan pemantauan bagaimana aktivitas ikan dan udang saat tidak ada oksigen di malam hari ya. Dan hal ini umumnya terjadi pada masa pemeliharaan 3 bulan ke atas ya. Kalau untuk bulan-bulan pertama itu aman sih, karena mungkin lingkungannya masih bagus. Lain halnya ketika ikan dan udang sudah besar ya. Dan solusi buat tambak tradisional paling hanya mengganti atau menambahkan air baru ya. Mengganti air dengan menambahkan air baru. Cuman itu pun tergantung dari pasang surutnya juga. Iya kalau lagi pasang. Nah, kalau tidak ada pasang surut, terus situasi dan kondisinya seperti ini, paling para petambak menyiasatinya dengan pemberian kapur kaptan. Itu pun kalau kaptannya ada dan permodalannya ada ya, dan semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Namun idealnya ketika situasi seperti ini memang sudah menggunakan aerasi ya, atau kincir, ataupun kalau pasang surutnya ada, ini tinggal diganti airnya untuk memasukkan air baru. Jadi selain airnya segar juga, air baru itu menambah unsur makanan untuk ikan dan udang di tambak tradisional ya. Nah, ini udangnya sudah mulai muncul di permukaan, ikannya juga, tapi sayang tidak terlihat di kamera ya. Paling nanti sampai pagi udangnya itu menepi di pematang biasanya. Nah, ini adalah ciri-ciri ikan yang kehabisan oksigen di malam hari ya. Dia berusaha bernapas naik ke permukaan. Dan biasanya ikan-ikan yang ada di permukaan ya seperti bandeng. Tapi kalau nila cukup kuat untuk bisa adaptasi dengan lapisan oksigen yang tipis ya. Ini kan bandeng sudah mulai kepayahan. Dan biasanya makhluk-makhluk kecil di tambak pun terlihat ya ketika kualitas air sudah mulai menurun dan lapisan oksigen
sudah mulai menipis. Jadi saat lapisan oksigen tipis atau kualitas air sudah mulai menurun itu, biasanya kalau kita pasang perangkap itu potensi udang yang masuknya itu lumayan banyak ya. Apalagi kalau tingkat kehidupan udangnya itu jadi atau SR-nya bagus di tambaknya. Karena pada saat situasi tidak ada angin atau lapisan oksigen sudah mulai menipis, udang biasanya aktif, dia berenang ke permukaan. Mungkin masuklah ia ke dalam perangkap dan terjebak. Kadang-kadang buruknya kualitas air itu membuat udang mati di dalam perangkap ya. Nah inilah hasilnya ya, udang yang masuknya itu lumayan banyak. Jadi berbeda ketika situasi atau kondisi airnya itu bagus ya. Ini udang windu semua ya, karena saat udang windu aktif itu kita pasangi jebakan. Dan saya sengaja memasangi perangkap ini selain untuk mengurangi kepadatan yang ada di tambak, juga hitung-hitung panen parsial ya. Kira-kira tujuannya seperti itu, selain hasilnya juga untuk biaya operasional di tambaknya sendiri ya. Nah jadi ini suasana paginya ya, cuacanya lembab sekali. Cuacanya berembun. Jadi ini adalah situasi di pagi harinya ya. Nah jadi seperti ini ya, ketika semalaman tambak kekurangan oksigen, kita bisa lihat udang yang menepi di pematang tambak ini dan makhluk-makhluk kecil yang muncul di permukaan air. Ini adalah indikasi bahwa kualitas air sudah mulai menurun.
Jadi di perangkapnya pun udang benar-benar kehabisan oksigen ya, ditambah kualitas air yang turun, udang jadi mati di dalam perangkap.